Di tengah dinamika dunia kampus yang terus berkembang, hadir sebuah ruang untuk bertumbuh, berproses, dan berkontribusi. Melalui Kabinet Selaras Cita, saya, Muhammad Zidanusi, sebagai Ketua Himanika 2026. Dan saya, Sherena Maulidia Eka Arifianti, sebagai Wakil Ketua Himanika 2026, akan membawa semangat kebersamaan untuk setiap langkah Himanika. Selaras bukan sekedar berjalan bersama, melainkan tentang menciptakan keseimbangan peran, kolaborasi, dan kerja yang harmonis. Cita adalah harapan, tujuan yang ingin dicapai, dan keyakinan akan masa depan yang lebih baik. Kabinet Selaras Cita menjadi wadah bagi mahasiswa ilmu komunikasi untuk berkembang di lingkungan yang aman, inklusif, serta saling mendukung. Dengan semangat kebersamaan dan sinergi yang tulus, Himanika hadir sebagai jembatan yang menghubungkan potensi, ide, dan aksi nyata untuk perubahan yang berdampak. Sekaligus ruang aktualisasi bagi mahasiswa ilmu komunikasi Universitas Brawijaya. Berangkat dari semangat yang sama, Himanika 2026 dibangun di atas sebuah visi, yakni menjadikan Himanika sebagai lembaga yang berorientasi pada nilai KRIS, yaitu kolaboratif, representatif, inklusif, dan sustainable, dalam menjalankan fungsi dan tujuannya bagi seluruh mahasiswa ilmu komunikasi. Dari visi yang kami bawa, lahirlah misi sebagai arah langkah kami ke depan. 1. Menciptakan Himanika sebagai wadah aspirasi yang inklusif serta transparan bagi seluruh mahasiswa ilmu komunikasi. 2. Mendorong ekosistem kolaboratif yang mendukung pengembangan kemampuan dan kreativitas bagi seluruh mahasiswa ilmu komunikasi secara berkelanjutan. Yang ketiga, menjadikan Himanika sebagai lembaga yang dapat merepresentasikan komponen ilmu komunikasi bersifat kritis, progresif, serta kreatif. Kabinet Selaras Cita diwujudkan melalui struktur yang saling menguatkan, yaitu 1 bidang sebagai penopang, 2 biro sebagai penggerak, serta 6 divisi sebagai wadah pengembangan dan kolaborasi. Inilah langkah kami. Inilah cerita kami. Selaras dalam gerak, satu dalam cita. Selamat datang di Kabinet Selaras Cita. Lihat langit di atas. Halo, perkenalkan kami dari Badan Pengurus Inti. Saya sebagai Ketua Himpunan mengordinasikan seluruh arah gerak Himanika, memastikan setiap program berjalan selaras dengan tujuan yang telah ditetapkan. Dan sebagai Wakil Ketua, saya mendampingi setiap proses tersebut, menjaga ritme kerja, serta memastikan koordinasi antar pengurus tetap berjalan secara efektif. Kami bersama Badan Pengurus Inti berperan dalam menjaga keseimbangan organisasi melalui koordinasi, pengawasan, serta penyaluran aspirasi mahasiswa ilmu komunikasi. Kami juga memastikan relasi internal dan eksternal Himanika tetap terjalin secara harmonis, baik di lingkungan mahasiswa ilmu komunikasi, departemen, hingga jejaring organisasi di dalam dan di luar FISIP Universitas Brawijaya. Dalam setiap langkah, kami berupaya menjaga arah gerak organisasi agar tetap selaras, progresif, dan berdampak. Halo, kami dari bidang Sekretaris. Bidang sekretaris bertanggung jawab untuk mengelola seluruh dokumen administrasi organisasi, mulai dari penyusunan dan pengarsipan proposal, Laporan pertanggungjawaban, surat menyurat, hingga pendataan inventaris. Semua kami atur agar rapi dan akuntabel. Kami dari bidang Bendahara. Bendahara bertanggung jawab atas proses pencairan dan pengelolaan dana pagu, uang kas, dan dana kepanitiaan agar penggunaannya tertata dan sesuai dengan kebutuhan organisasi. Kami juga berkomitmen untuk menjaga ketertiban administrasi dan kestabilan finansial sebagai fondasi utama dalam mendukung kinerja Himanika. Ketua dan Wakil Ketua Himpunan memiliki 2 program kerja, yaitu Himanika Mendengar Masukan atau Hidangkan dan Communication in Action atau CIA. Sedangkan Badan Pengurus Inti memiliki 4 program kerja, yaitu simulasi sidang, musyawarah besar, sidang pleno, dan pilkah Himanika. Selain itu, Badan Pengurus Inti memiliki 1 program harian, yaitu agenda diskusi bersama delegasi atau adiksi. Sedangkan Sekretaris dan Bendahara menjalankan 7 program harian, yaitu inventarisasi, kelas administrasi, pembuatan dan pengarsipan LPJ, surat menyurat, proposal, serta pengelolaan dan pencairan dana pagu, juga pengelolaan uang kas. Untuk
Kami dari Biro MOI atau Biro Manajemen Organisasi Internal. Sebagai Biro Strategis di Himanika, kami bertanggung jawab penuh atas stabilitas, efektivitas, serta optimalisasi tata kelola internal. Fokus utama kami adalah memastikan kualitas kinerja organisasi tetap berada pada standar yang terbaik melalui mekanisme evaluasi yang monitoring yang sistematis dan program kerja yang berjalan. Selain mengawal kinerja, kami berkomitmen menciptakan iklim organisasi yang kondusif dan harmonis bagi fungsionaris. Peran kami juga mencakup pengembangan kapasitas anggota, di mana kami merancang berbagai upaya untuk meningkatkan kompetensi dan potensi individu. Biro MOI memiliki 4 program kerja, yaitu Regenerasi 1.0 dan 2.0, Himanika Alignment Day 1.0 dan 2.0, Himanika Internal Training 1.0 dan 2.0, serta Rapat Kabinet 1.0 dan 2.0. Kami juga menjalankan 5 program harian, yaitu Staff Appreciation Report atau SAR, Staff of the Month atau SOTM, Himanika Ulang Tahun atau HIMAUL, Himanika Appreciation atau HIMAPREH, dan Visiting. Aku puas, terbenam sudah mentari. Halo, kami dari Biro Kominfo atau Biro Komunikasi dan Informasi. Kami bertanggung jawab penuh dalam menjaga reputasi dan kredibilitas Himanika melalui pengelolaan informasi publik yang terintegritas di seluruh media sosial Himanika UB. Tugas kami adalah memastikan bahwa setiap pesan tidak hanya tersampaikan secara akurat, tetapi juga dikemas dalam tampilan visual yang menarik dan mudah dipahami bagi publik. Lebih dari sekedar publikasi, kami berkomitmen untuk terus mengoptimalkan seluruh kanal digital guna meningkatkan engagement dan memperkuat identitas organisasi. Melalui pendekatan yang inovatif dan terukur, Biro Kominfo siap menghadirkan berbagai konten yang edukatif sekaligus menjaga eksistensi Himanika di ranah publik. Biro Kominfo menjalankan 2 program kerja, yaitu Company Profile dan Bulletin. Kami juga menjalankan 6 program harian, yaitu Social Media Maintenance, Live Report, Communication Fun Fact, ucapan peringatan Hari Besar, Website Care, serta interaktif konten. Ceritanya kita sedang. Halo, kami dari Divisi Advokasi dan Kesejahteraan Mahasiswa. Peran utama kami adalah menampung dan menyampaikan aspirasi mahasiswa, sekaligus memastikan kesejahteraan mahasiswa agar tetap terjaga. Kami juga menyediakan ruang aman dan responsif agar mahasiswa mampu dalam menyampaikan apa yang mereka rasakan. Selain itu, kami juga menghadirkan program yang mendukung kesejahteraan dan pengembangan mahasiswa, baik dari sisi akademik maupun non-akademik. Karena bagi kami, advokasi bukan hanya menyelesaikan masalah, melainkan menciptakan lingkungan yang suportif agar mahasiswa bisa berkembang menjadi lebih baik. Divisi Advokesma memiliki 6 program kerja, yaitu Dialog Advo untuk Komunet atau Diakom, Welcoming Komunet atau Welcome, Ruang Eksplorasi Mindset atau Remind, Beasiswa Komunet atau Biakom, dan Info Sosialisasi. Divisi Advokesma juga menjalankan 6 program harian, yaitu Official Account Handling, OA Handling, Kantor Pos Komunikasi, KPK, Communication Pathways, Kompas, Komplanner, Advo Info, dan Komcenter. Gelora yang sama. Terlihat dari mata ada berharap. Semoga kelak aku dan dia lari dari cerita. Rencana ialah nama seorang. Halo, kami dari Divisi Humas atau Divisi Hubungan Masyarakat. Divisi Hubungan Masyarakat merupakan divisi yang bertanggung jawab dalam menjalin hubungan baik antara publik eksternal dan internal Himanika UB.
kami menjalin kerjasama, perluas relasi, dan membuka peluang kolaborasi dengan berbagai pihak, sekaligus menciptakan citra positif Himanika melalui komunikasi yang profesional. Selain itu, kami juga menyediakan kegiatan berdampak sosial dan juga lingkungan. Karena bagi kami, hubungan yang baik adalah kunci keberhasilan organisasi. Divisi Humas memiliki 3 program kerja, yaitu Communication for Future Identity atau Community, studi ekskursi bersama rekan komunikasi atau Semarak, dan Himanika Mengabdi. Kami juga menjalankan 5 program harian, yaitu Social Media Handling, Himanika Kontribusi, Himanika Partnership, Himanika Peduli Kasih, dan Himanika Studi Banding. Prima donna Kota Jakarta, tak ada dua. Tak bisa berpaling darinya. Halo, kami dari Divisi MSDM atau Divisi Manajemen Sumber Daya Mahasiswa. Kami hadir sebagai wadah untuk mengelola dan mengembangkan sumber daya mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Brawijaya agar dapat berkembang secara optimal. Melalui berbagai program pengembangan diri, MSDM berfokus pada pengembangan soft skill dan hard skill, sehingga mahasiswa Ilmu Komunikasi UB dapat lebih bersiap dalam dunia perkuliahan hingga dunia profesional. MSDM bukan hanya soal pengembangan diri, namun juga soal kaderisasi. Kita berperan untuk meningkatkan sense of belonging dan sense of proudness dari mahasiswa ilmu komunikasi dan juga menjadi wadah pencerdasan isu sosial dan isu politik. Divisi MSDM memiliki 5 program kerja, yaitu Comgrading, CFD, VLC, Comniversary, dan Berani. Kami juga menjalankan 4 program harian, yaitu Aware, Level Up, TTDJ, dan Rantang. Jalani sisa hidup bersama hati ini. Terbius candu asmaramu, namamu melintang di hatiku. Gemilau gemintang di hatiku. Perkenalkan, kami dari Divisi Minbak atau Divisi Minat dan Bakat. Kami menjadi wadah bagi mahasiswa ilmu komunikasi untuk mengembangkan potensi, minat, dan bakat melalui kegiatan-kegiatan yang positif dan produktif. Melalui program di bidang seni, olahraga, dan keterampilan, kami mendorong mahasiswa untuk terus berkembang, berprestasi, dan mengekspresikan diri secara optimal. Kami juga mendampingi dan menjaring mahasiswa ilmu komunikasi dalam ajang perlombaan, memberikan apresiasi terhadap mahasiswa yang berprestasi, serta menyalurkan informasi lomba yang relevan dengan kompetensi mahasiswa ilmu komunikasi. Divisi Minbak memiliki 2 program kerja, yaitu Communication Tournament dan Communication Art. Selain itu, kami juga menjalankan 5 program harian, yaitu Prime Time, Minbak Zone, Managerial, Champion of Communite, dan Kompor. Halo, kami dari Divisi Aircraft atau Divisi Ekonomi Kreatif. Kami berperan dalam mengembangkan potensi kewirausahaan serta menciptakan peluang ekonomi bagi seluruh mahasiswa ilmu komunikasi. Kami juga menghadirkan berbagai program dan inovasi yang tidak hanya kreatif, tapi juga bermanfaat secara finansial. Bagi kami, ekonomi kreatif bukan sekedar berbisnis, tetapi juga tentang membangun kemandirian, inovasi, dan juga keberlanjutan organisasi. Divisi Aircraft memiliki 2 program kerja, yaitu Walkie Talkie dan Enterprise Communication Bazaar atau ECOMAS. Selain itu, kami juga menjalankan 4 program harian, yaitu pengadaan PDL dan ID Card, Communication Store atau Comstore, Market.com, dan Marcom Store. Halo, kami dari Divisi Media dan Kreatif. Divisi Media dan Kreatif menjadi ruang pengembangan mahasiswa ilmu komunikasi Universitas Brawijaya dalam lingkup media, desain, serta produksi konten kreatif. Tidak hanya itu, kami juga mengelola
Media alternatif channel11.com sebagai representasi kreatif Himanika di mata publik. Melalui berbagai program, Medcraft hadir untuk mengembangkan potensi kreatif, opini, dan multimedia mahasiswa ilmu komunikasi Universitas Brawijaya, serta berperan sebagai media partner untuk memperluas jangkauan dan kolaborasi. Divisi Medcraft memiliki satu program kerja, yaitu 13 Annual Magazine Channel11.com. Selain itu, kami juga menjalankan 3 program harian utama, yaitu pengelolaan akun media alternatif channel11.com, media partner Himanika, dan pengelolaan website Himanika bersama Biro Kominfo. Nona pipi berkata, ku inginkan dirimu jadiin. Himanika 2026 Kabinet Selaras Cita Berjalan selaras menguatkan